Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 10 IPA, kembali lagi ketemu saya ya hari ini. Hari ini kita akan belajar matematika. Tapi matematika kali ini beda dengan matematika yang tadi. Kalau sekarang matematika peminatan, yaitu matematika yang dikhususkan untuk kelas 10 IPA saja. Namun sebelum masuk ke materi, alangkah lebih baiknya apabila kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, jangan lupa kalian mengisi absen pada Google Classroom yang sudah saya sediakan ya. Nanti saya akan cek satu per satu. Baik, di sini untuk kelas 10 IPA di semester 1 matematika peminatan itu kita ada 2 bab yang akan dibahas. Bab pertama itu fungsi eksponensial, kemudian bab kedua itu fungsi logaritma. Kita masuk ke materi yang pertama ya, fungsi eksponensial. Kemudian di sini nanti kita dalam fungsi eksponensial akan membahas tentang sifat-sifat eksponensial, grafik fungsi eksponensial, dan persamaan pertidaksamaan eksponensial. Baik, sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada materi fungsi eksponensial. Untuk kompetensi dasarnya, 3.1 mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keterkaitannya. Tujuan pembelajarannya diharapkan peserta didik dapat memahami pengertian fungsi eksponensial. Kemudian peserta didik dapat menentukan penyelesaian fungsi eksponensial. Kemudian KD 4.1 menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Adapun tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menyelesaikan fungsi eksponensial yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu sifat-sifat eksponensial. Yang pertama itu pangkat bulat positif. Untuk A, anggota himpunan bilangan real, dan N, anggota himpunan bulat positif, maka berlaku ketika A pangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A dikali titik-titik dikali A dibagi N faktor. Keterangannya A pangkat N dibaca A pangkat N. A pangkat N itu didefinisikan sebagai perkalian, kemudian berulang A sebanyak N kali. N-nya itu adalah N faktor. Kemudian A pangkat N disebut bilangan berpangkat. A disebut bilangan pokoknya. Jadi A di sini A-nya itu adalah bilangan pokok dan N-nya itu adalah pangkat atau eksponen. Oke, lanjut. Yang kedua, pangkat bulat 0. Untuk A, anggota himpunan bilangan real, dan di sini A-nya tidak sama dengan 0. Maka berlaku A pangkat 0 itu sama dengan 1. Contoh misalkan A-nya 2. 2 pangkat 0 berarti berapa? 1. Karena A pangkat 0 sama dengan 1. Ketika saya bilang 2 pangkat 0 sama dengan 1. 100 pangkat 0 berapa? 1 juga. Paham ya? Selanjutnya yang ketiga, pangkat bulat negatif. Untuk A anggota himpunan bilangan real dengan A tidak sama dengan 0 dan N anggota bilangan bulat positif, maka akan berlaku di sini A pangkat N, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Misalkan A-nya 2 pangkat negatif 3, maka hasilnya adalah 1 per 2 pangkat 3 ya. Jadi ketika pangkatnya negatif itu hasilnya adalah 1 per 2 pangkat menjadi positif. Yang keempat,
Sifat-sifat pangkat bilangan. Untuk A dan B, anggota himpunan bilangan real, serta P dan Q, anggota himpunan bilangan bulat. Berlaku sifat-sifat yang pertama, sifatnya adalah A pangkat P dikali A pangkat Q sama dengan A pangkat P ditambah Q. Ketika perkalian, maka bilangan pangkatnya dijumlahkan. Kemudian yang B, A pangkat P dibagi A pangkat Q. Maka A pangkat P dibagi A pangkat Q itu artinya A pangkat P dikurang Q, dengan A tidak sama dengan 0. Jadi bedanya kalau perkalian itu pangkatnya dijumlah, kalau pembagian itu pangkatnya dikurang. Yang ketiga, A pangkat negatif P sama dengan 1 per A pangkat P, dengan A tidak sama dengan 0, sama dengan yang pangkat bulat negatif untuk yang ketiga ya, yang nomor 3. Kemudian yang D, A pangkat P dikali dikali Q. Ketika di sini A dalam kurung pangkat P dikali Q, maka pangkat P dan Q-nya itu dikalikan. Yang E, AB pangkat P. Artinya A pangkat P dikali B pangkat P. Jadi pangkat P-nya itu punya A, punya juga si B. Yang terakhir F. Yang F, A per B pangkat P, maka A pangkat P dibagi B pangkat P, dengan B tidak sama dengan 0. Itulah sifat-sifat pangkat bilangan. Selanjutnya untuk grafik fungsi eksponensial. Pengertian fungsi eksponensial. Diketahui X, anggota himpunan bilangan real. Fungsi eksponensial itu merupakan fungsi yang memetakan setiap X ke Fx sama dengan A pangkat X, dengan A-nya lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Bentuk umum fungsi eksponensial, ya, bentuk umumnya adalah Y sama dengan Fx sama dengan Ka pangkat X, atau F memetakan X ke Ka pangkat X. Jadi di sini F memetakan X ke Ka pangkat X. Keterangannya, X itu disebut peubah atau variabel bebas dengan daerah asal atau domain. Pasti kalian pernah belajar dong tentang fungsi di mana ada domain, kodomain, sama range. Nah, di sini kalau domain itu merupakan daerah asal, ya. Jadi domain itu sama dengan X di mana negatif tak terhingga, ya, atau kita bacanya dari tengah, dari X-nya terlebih dahulu. X lebih dari negatif bilangan tak terhingga kurang dari bilangan tak terhingga. X elemen bilangan real. A disebut bilangan pokok atau basis dengan syarat A lebih dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1, ya. Jadi A lebih dari 0 di sini, A kurang dari 1 atau A lebih dari 1, dan Y disebut variabel tak bebas. K-nya itu adalah konstanta. Selanjutnya, bentuk dan sifat grafik fungsi eksponensial. Salah satu bentuk grafik fungsi eksponensial ditunjukkan sebagai berikut. Ini ada sebuah grafik, ya. Di situ ada fungsi fx, ya. Ini fungsi fx-nya itu sama dengan Ka pangkat X. Kemudian fungsi gx-nya adalah K dikali 1 per A pangkat X. Jadi di sini keterangannya grafik gx-nya itu dihapus. Persamaan eksponensial. Persamaan eksponensial adalah persamaan dengan eksponensial berbentuk variabel. Variabel tersebut dapat terletak pada eksponen atau bilangan pokoknya. Persamaan eksponensial mempunyai beberapa bentuk persamaan dan penyelesaian. Bentuk-bentuk persamaan eksponensial yang pertama adalah A pangkat Fx sama dengan A pangkat M. Jika A pangkat Fx sama dengan A pangkat M, A-nya itu harus lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, maka Fx-nya sama dengan M. Jadi
tadinya A pangkat fx di sini, kemudian sama dengan A pangkat M, maka hasilnya adalah fx sama dengan M. Yang B, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx dan syaratnya adalah A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan gx. Kita ambil pangkatnya. Yang C, A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Jika A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, syaratnya adalah di sini A lebih dari 0, kemudian A tidak sama dengan 1, B lebih dari 0, B tidak sama dengan 1, kemudian A tidak sama dengan B, maka di sini fx-nya adalah 0. Itulah persamaan eksponensial. Selanjutnya masih ada hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Maka penyelesaiannya itu syarat yang pertama itu adalah fx-nya sama dengan gx. Jadi pangkatnya yang di atas nih fx sama dengan gx. Kemudian yang kedua bisa juga hx-nya sama dengan 1, kemudian hx akan sama dengan 0 dengan syaratnya adalah fx dan gx-nya positif. Yang keempat, hx-nya akan bernilai negatif 1 dengan syarat di sini fx dan gx-nya keduanya genap atau keduanya ganjil. Jadi ketika salah satu, misalkan fx-nya genap, hx-nya ganjil, maka hx-nya tidak akan menjadi sama dengan 1 karena syaratnya tidak memenuhi. Yang E, kita masuk ke yang E di sini. fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Jika fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx, maka penyelesaian yang pertama adalah fx-nya sama dengan gx, bukan pangkatnya lagi. Kalau tadi yang D itu kan ketika hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx itu akan berlaku fx sama dengan gx. Tapi untuk yang E, ketika di sini fx pangkat hx dan gx pangkat hx itu akan berlaku fx sama dengan gx. Yang kedua, hx sama dengan 0 dengan syaratnya adalah fx-nya tidak sama dengan 0 dan gx-nya tidak sama dengan 0. Yang F, di sini ada A besar dalam kurung A pangkat fx kuadrat ditambah B besar dalam kurung A pangkat fx ditambah C. Ini ya. Kemudian sama dengan 0 dengan A kecil lebih dari 0, A tidak sama dengan 1. A besarnya tidak sama dengan 0 dan A, B, C besar ini adalah anggota bilangan real. Maka untuk menyelesaikan bentuk persamaan digunakan permisalan dengan Y sama dengan A pangkat fx dan akan diperoleh persamaan AY kuadrat ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Setelah nilai Y diperoleh, maka substitusikan. Tahu artinya substitusi? Substitusi itu artinya kita mengganti atau memasukkan kembali pada pemisalan Y sama dengan A pangkat fx, maka nanti akan diperoleh nilai X-nya. Semoga kalian paham ya. Demikian pemaparan tentang fungsi eksponensial. Apabila ada yang kurang paham, nanti kalian bisa tanya lewat forum yang ada di Google Classroom yang sudah saya sediakan. Kemudian semoga hari ini kalian menyenangkan. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Tetap semangat ya untuk tugas. Nanti saya kasih di Google Classroom ya. Semoga kalian tetap semangat, semoga kita bisa menjadi orang yang bermanfaat. Terima kasih atas waktunya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.